Di dalam kitab Maulid Simful Durar disebutkan di situ Habib Ali mengatakan tarwihan lis-sami'in wa tashwiqan li hadzal nurul mubin liman ta'alluq liman hadzal nurul mubin. Di sini Habib Ali mengatakan tarwihan, hati tenang bagi orang yang mendengar akan salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini disebutkan bahwa Habib Ali mengatakan orang yang bersolawat, orang yang mana dia ini membaca maulid kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah akan Allah turunkan ketenangan. Maka di salah satu disebutkan, ada satu perkataan ulama kita menyebutkan barang siapa yang membaca maulid, ya, dia membaca maulid di rumahnya kah atau di tempat mana, maka Allah akan meliputkan kepada dia akan ketenangan. Hapat diliputkan, artinya orang yang membaca maulid ini Allah berikan ketenangan di dalam rumahnya atau di dalam dirinya sendiri. Pernah pada satu saat ada orang yang mana pada zaman Habib Ali ini setiap bulan itu Habib Ali mengadakan maulid besar di satu namanya halamannya itu namanya Anisa. Jadi Anisa itu satu halaman dan banyak yang hadir, dan anehnya pada saat itu tidak memakai pengeras suara, ya, tidak memakai pengeras suara, tapi suara Habib Ali sampai ke ujung sana, sampai ke ujung jamaah yang sangat banyak itu. Nah, pada saat itu ada orang yang dia penduduk daripada kota Siwon, tapi ini orang alim, orang yang juga termasuk orang yang alim. Dia itu punya sesuatu keinginan untuk ziarah ke makam Zambal yang ada di Tarim. Jadi antara Siwon dengan Tarim itu sekitar dipercepatkan setengah jam lah. Ya, mungkin kurang atau mungkin lebih sedikit. Jadi setengah jam dari kota Siwon ke kota Tarim itu perjalanan. Nah, ini waktu perjalanan itu kan anggaplah sejam lebih lah, anggaplah berapa ini orang ini katanya, saya lebih baik ziarah ke makam Zambal karena saya ziarah di sana para wali-wali. Ada Faqih Muqaddam di situ, ada Imam Haddad di situ, kemudian ada Al Idrus itu Idrus Akbar, ya, kemudian lagi semuanya di situ para wali-wali yang disebutkan kata Habib Abdurrahman As-Sagaf di Zambal itu waktu zaman beliau itu 90 wali kutub yang dimakamkan di situ. Sampai kata Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan, ya bakat manzara bisidqin wandar, sungguh beruntung bagi orang yang bisa berziarah ke makam Zambal. Ya, mudah-mudahan semua yang hadir di sini, ya, yang ibu-ibu, bapak-bapak, ya, Habib dan Pak Haji dan semuanya ini hadir, mudah-mudahan bisa berziarah ke makam Zambal dan bisa berziarah ke kota Tarim. Amin Allahumma amin. Nggak tahu nanti kalau misalnya Pak Haji cair misalnya kan, ayo kita buka travel, ya kan, yang jamaahnya Pak Haji diskon berapa persen, bisa kita kan nyetor, ya kan, atau berangkat dulu nyicil ke habis datang pulang dari Tarim misalnya, bisa juga kan, nggak tahu, wallahu alam. Nanti insya Allah mudah-mudahan, kita nggak tahu, penting niat dulu, yang penting doa dulu, ya, mudah-mudahan bisa ke sana. Amin Allahumma amin. Ya, di sini saya cerita sedikit tentang kota Tarim. Kota Tarim itu bekah daripada doa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini adalah sahabat Nabi yang mana diutus pada zaman itu oleh Nabi ke kota Tarim itu. Di sana melihat orang-orang yang ada di kota Tarim itu sangat respon, sangat pokoknya baik sekali, dan semua apa yang dianjurkan diminta oleh Nabi semua ditaati dan dituruti.
Maka Sayyidina Abu Bakar ini mendoakan kepada kotak yang ada namanya Tarim ini dengan 3 doa. Apa doanya untuk kota Tarim oleh Sayyidina Abu Bakar mendoakan? Yang pertama, ya Allah, suburkanlah tanahnya ini. Maka disebutkan itu padang pasir, tapi di kota Tarim itu tidak ada namanya tanaman yang tandus di sana. Semuanya kelihatan hijau semua. Coba, masya Allah, kota Tarim itu. Dan kemudian doa yang kedua itu, ya Allah, sebagaimana Engkau suburkan tanahnya, maka Engkau suburkanlah akan para wali-walinya yang ada di sini. Jadi di kota Tarim itu wali-walinya pada saat itu sangat banyak sekali. Ya. Sehingga dikatakan jalannya saja menjadi pengajar bagi orang yang tidak punya guru. Saking hebatnya di kota Tarim itu. Kenapa? Karena setiap kita berjalan di kota Tarim itu, rumah di sini dibacakan kitab fikih, di sini kitab hikam, di sini kitab, pokoknya kitab-kitab semua kedengaran di telinga kita, sehingga kita itu mendengar ilmu yang datang dari rumah-rumah yang ada di kota Tarim itu. Coba. Sampai di situ diceritakan orang yang jualan saja belum buka toko, pintu toko itu semuanya itu sudah sholat berapa ratus. Jadi buka tokonya itu sekitar jam 9, pokoknya waktu duha lah. Ini buka pintu baru 1 pintunya sudah sholat di dalam itu. Berapa? Sampai 100 rakaat. Mencoba. Ya. Sampai sini mungkin kalau Sapri nanti mengamalkan buka jualan ikan, sholat 100 rakaat, nggak terlayani nanti. Nah kalau mereka di sana, mereka jam-jam sehabis sebelum zuhur itu sudah tutup. Buka jam 9 sebelum zuhur sudah tutup. Nanti setelah sholat asar baru buka, sebelum maghrib sudah tutup lagi. Kalau mereka, kalau kita ya di sini niatnya untuk menafkahi anak, kita jualan kan menafkahi anak, dan niatnya untuk bersedekah. Itu niatnya, dan menunaikan ibadah haji dan ibadah umrah. Itu niat kita ya. Nah, ini kota Tarim. Walinya sampai disebutkan tadi, Zambal itu adalah makam daripada wali. Makam daripada wali. Jadi di situ ada yang mana Pakih Muqaddam. Pakih Muqaddam itu adalah tokohnya daripada wali, tokohnya daripada Sadatul Alawin yang ada di sana. Ini pada saat itu beliau ini, Pakih Muqaddam ini, kewaliannya sangat hebat sekali. Kehebatan beliau ini sampai dikenal disuruh kota Hadramaut, bahkan seluruh yang ada di situ mengenal itu kewaliannya. Nah, inilah di situ dimakamkan di situ. Nah, ini yang doa daripada Sayyidina Abu Bakar juga tidak pernah kering air yang ada di kota Tarim. Jadi 3 doa itu semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba. Mudah-mudahan insya Allah kalau bukan kita, anak-anak kita yang akan bisa berziarah ke kota Tarim. Amin Allahumma amin. Ini apalagi di Habib Ali ini mengadakan maulid itu, peringatan maulid itu setiap rutinan sebulan sekali di Anisa itu. Nah, sampai orang ini di Zambal ingin ziarah, baru masuk di pintu makam Zambal itu ada orang yang pakaiannya rusuh, bajunya yang tidak, kita lihat biasa-biasa aja lah, sarungnya juga nggak terlalu, duduk santai di muka. Kemudian dia ngomong kepada orang yang alim ini, kamu mau masuk ya, mau ziarah? Iya, saya mau ziarah ke wali-wali di dalam sana. Katanya orang yang tadi duduk yang dengan pakaian yang tidak, yang kita lihat itulah seadanya lah, tidak pakaian orang alim lah, atau tidak pakaian orang yang bagus lah. Ini kata orang ini, yang ada di dalam semua yang ada di kota Tarim ini, yang ada di makam Zambal ini, wali-walinya semua hadir di acara atau di pembacaan maulid daripada Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi sana. Jadi tidak ada lagi wali-wali yang ada di makam Zambal ini, semuanya ke sana. Artinya arwah-arwah para wali itu datang menghadiri peringatan maulid Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah coba, para wali aja ingin hadir.
para arwah-arwah solihin aja ingin hadir waktu pembacaan maulid daripada maulid Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba masya Allah ya, tarwihan lissami'in wa tashwiqan, dan kerinduan bagi orang yang mana hatinya terhubung dengan ini cahaya yang nyata, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya yang ada hubungannya maka dia akan rindu. Coba kita melihat, saya pagi-pagi buka TV, saya nonton, lihat orang-orang yang tawaf di Ka'bah, ya Allah rindunya saya. Kenapa? Karena ada hubungan hati ini kok ke Ka'bah itu. Hubungan ini ada terhubung dengan kota Mekah. Hati ini terhubung dengan kota Madinah. Kenapa? Karena disitulah kota Mekah tempat kelahirannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita ke kota Madinah? Karena di situ ada jasad yang mulia yang di dalam tanah kota Madinah, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hubungan yang mana kata Habib Ali, salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih, satu salawat yang akan sampai yattasil, yang akan sampai kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari orang yang bersalawat, maka itu cukup sudah. Dengan itu sudah sampai kepada Nabi, dan Nabi pun kata di dalam hadis, man shalla alayya, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, raddallahu ruhi, Allah mengembalikan ruhku dan aku pun akan membalas salawat dan salamnya kepada dia itu. Dan coba dibalas, Nabi membalas langsung bersalawat kepada orang yang membaca salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba ya Allah, untungnya ya. Nah inilah hati kita. Kalau kita lihat Ka'bah, untung sekali. Ya. Jadi kalau kita ingin kelihatan keberkahan itu, coba Ka'bah itu berapa orang yang membaca tasbih, membaca salawat, membaca Al-Qur'an, salat di situ dan tawaf di situ, itu semua punya energi. Dan itu Ka'bah itu dikelilingi dengan semua bacaan-bacaan yang mana bacaan itu ke satu tempat, yaitu namanya Ka'bah. Nah, maka disinilah hubungan itu yang membuat sesuatu menjadi bernilai. Apa? Kita lihat kiswah kain Ka'bah itu nilainya mahal, nilainya kalau kita mencarinya itu susah sekali dan itu mahal. Nah, kenapa? Karena itu terhubung, dia menyelimuti akan Ka'bah, dan Ka'bah itu dikelilingi oleh kaum muslimin dan muslimat, dan di situ dibacakan beberapa salawat, berapa tasbih, zikir, dan banyak Al-Quran dan berbagai macam kalimat-kalimat yang thayyibah dibacakan di situ. Apa enggak bekah di situ? Nah, coba. Kenapa? Karena terhubung kepada yang mulia, yaitu Ka'batul. Ya. Begitu juga dengan kiswah daripada makam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita pandang itu kain sama kain, tapi itu kita pandang karena yang menyelimuti, yang menutupi akan makam daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah kain yang bekah sekali. Artinya dengan kebekahan tersambung dengan makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.